begitu ajaib kaulah perisai hidupku di saat aku tak sanggup lagi rasakan kasih Tuhan. Amin. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih Tuhan. Amin. Ya, silakan Pak Desem untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Saya close. Shalom. Iya. Ya, Bapak Ibu, kita sambut firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Raja semesta alam, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan yang Maha Kasih, bersuaralah, ucapkanlah isi hati-Mu ya Tuhan, agar kami mendengarkan ajaran-Mu hari ini. Biarlah nama-Mu kami muliakan, dan Engkau senantiasa menjadi Tuhan dan Raja atas kami. Dalam nama Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Judul perikopnya, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sebuah kalimat yang akan menjelaskan kepada kita apakah kita anak Allah. Jika iya, apa buktinya? Jika iya, apa tanda-tanda kuasa yang kita miliki sebagai anak Allah? Mari pertanyaan itu akan kita jawab setelah kita merenungkan dan membaca ayat Alkitab yang kita telah sebutkan tadi, Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Demikian bunyinya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu ia pernah berkata, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah bantuan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.
Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Bapak Ibu yang terkasih, saya untuk kesekian sekali menjelaskan adanya makhluk sorga. Di samping malaikat, ada roh-roh. Untuk itu, kita harus memahami bagaimana untuk mendudukkan suatu predikat. Predikat itu adalah yang dilekatkan atau yang disandang. Allah memiliki bala tentara sorga. Bala tentara sorga itu Allah sebut dengan malaikat. Malaikat sorga itu bisa jadi manusia. Bisa juga, kalau berdasarkan Ibrani 1 ini, malaikat-malaikat menjadi badai. Dan juga pelayan-pelayannya bisa menjadi nyala api. Sehingga seandainya kita ambil sinominisasi, maka tiang api dan tiang awan yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di perjalanan di padang gurun, tiang awan dan tiang api tersebut adalah malaikat. Malaikat yang diubah Tuhan, malaikat yang disuruh Tuhan menjadi tiang api, malaikat yang disuruh Tuhan menjadi tiang awan. Bapak Ibu yang terkasih, tentu tidak mudah menjelaskan ini. Tapi ini adalah dasar bagaimana kita mengetahui yang adikodrati dari Tuhan. Bagaimana kita memahami hal-hal yang supranatural dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah pertanyaan yang kita berikan judul tadi seperti saya sampaikan sebelumnya. Apakah kita benar-benar anak Allah? Jika kita anak Allah, apa buktinya? Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengklaim kita adalah anak Allah, benarkah kita mengenal Bapa? Jika kita mengenal Bapa, bagaimana Bapa kita itu? Sebuah pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita. Apakah kita benar-benar mencintai, mengenal Bapa kita? Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang kehilangan papanya dan menggantikan Bapa tersebut dengan berbagai cara. Karena itu, kalau kita salah mengorientasikan, memberikan definisi apa itu Bapa, apa itu anak, maka judul perikop ini juga akan sulit bagi kita menjelaskan apakah kita anak Allah. Kita harus jelas-jelas pasti memahami apa itu anak, apa itu Bapa, baru kita mengerti apa itu anak Allah. Sebagai seorang Kristen yang sudah dewasa, Ibrani menasehatkan, sudah tidak pantas lagi kita sebagai anak-anak. Sudah sepantasnya kita mengajar. Sebagai seorang Kristen yang sudah dewasa iman, tidak sepantasnya lagi kita tidak mengerti apa itu anak Allah. Tidak pantas lagi kita mengatakan kita tidak tahu pengertian anak Allah. Tidak pantas kita mengatakan apa predikat yang ditempelkan, yang disandangkan kepada seorang anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, jika seorang mengaku anak Allah, maka dia juga harus mengaku memiliki apa yang dimiliki Allah. Sehingga dia bisa dikatakan anak Allah. Dan Yesus Kristus mengaku hal demikian. Tetapi selama dia di muka bumi, dia selalu menggunakan istilah anak manusia. Mengapa demikian? Karena ada keadaan Yesus Kristus sebagai manusia yang tidak terbantahkan. Dalam ilmu roh dikatakan, roh Allah yang ada pada Yesus Kristus terkurung di dalam tubuhnya. Itulah ilmu yang kita pelajari kalau kita belajar tentang
pemekaan roh. Sehingga anak Allah yang seharusnya langsung dilekatkan kepada Yesus Kristus dengan kerendahan hati. Sekali lagi saya katakan, dengan kerendahan hati Yesus mengambil istilah anak manusia. Sekalipun dia jelas-jelas anak Allah, dia menggunakan istilah anak manusia. Apa sebabnya? Karena ada suatu hal, bagaimanapun, seperti apapun situasinya di muka bumi ini, dia tidak melanggar hukum yang dia tentukan atas bumi ini. Maka Paulus menjelaskan, dia mengambil rupa hamba. Apalagi yang dijelaskan Paulus tentang anak Allah itu? Paulus menjelaskan juga, dia memposisikan sekalipun dia memiliki karunia ilahi, tidak menganggap sesuatu hal yang perlu dipertahankan. Paulus menggunakan istilah tidak perlu dipertahankan. Lalu apalagi? Sekalipun Yesus adalah anak Allah, dia tidak sewenang-wenang, sesuka-suka hati menggunakan kekuatannya, kekuasaannya untuk kesombongan atau menunjukkan siapa dirinya. Yesus menggunakan kekuatannya, kuasanya untuk memuliakan Allah, tidak untuk dirinya sendiri. Sehingga Yesus dikatakan adalah pribadi yang rendah hati. Bahkan yang lebih konyol lagi Bapak Ibu. Saya bilang konyol kenapa? Saking rendah hatinya dia. Wahyu menuliskan, Yesus Kristus adalah satu dengan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Tapi permasalahannya ketika ditanya, kapankah akhir zaman? Hanya Bapa yang tahu. Anak pun tidak. Artinya benar-benar dia ambil posisi sebagai hamba, benar-benar dia ambil posisi sebagai anak Allah yang rendah hati. Bapak Ibu yang terkasih, dengan penjelasan bagaimana anak Allah itu yang kita sebut dengan Yesus Kristus, bagaimana menjelaskan roh-roh tadi yang merupakan kalau di sorga dia roh tersebut adalah malaikat. Dan malaikat inilah yang diubah Tuhan menjadi badai, menjadi nyala api sesuai dengan apa dikatakan Ibrani. Sehingga kita bisa memahami malaikat tersebutlah, makhluk surga tersebutlah yang digunakan Allah juga menjadi tiang api dan tiang awan. Saya berharap penjelasan singkat ini bisa kita pahami, bisa kita serap sebagai penjelasan seperti apa makhluk surga, seperti apa anak Allah. Dengan penjelasan tersebut, mari kita tarik ke diri kita sekarang. Sekarang kita sebagai manusia. Sebagai manusia kita, maka pertanyaannya adalah, apakah kita anak Allah? Jika iya, apa buktinya? Jika iya kita anak Allah, lalu kita bisa membuktikan, lalu apa tanggung jawab kita? Apa dampaknya? Saya berharap kita akan bisa menjelaskan ini sebagai dasar kekristenan, apa yang bisa mengklaim kita sebagai anak Allah. Maka saya akan membawa Bapak Ibu, menggiring Bapak Ibu dengan cerita-cerita Alkitab yang harus Bapak Ibu cari lagi, temukan lagi, tetapi saya langsung kasih tahu seperti apa cerita itu, apa maksud cerita itu, dan intinya. Maka kita ambil cerita tentang Yesus mengajarkan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dalam cerita Yesus adalah pokok anggur yang benar, ayat 1-nya berkata, demikian juga kamu ada dalam aku, dan kamu ada dalam aku, dan di dalam kamu ada aku. Dalam bahasa Inggrisnya lebih dalam lagi, yaitu Jesus in you. Berarti kata in di sana, kata di dalam di sana, merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpisahkan. Maka, jika Yesus Kristus ada dalam kita,
Maka Yesus Kristus yang hidup itu mempunyai wewenang, mempunyai kuasa menjadikan kita anak Allah. Maka kita bisa klaim, jika Yesus ada dalam diri kita, maka kita anak Allah. Satu kondisi menjelaskan siapa anak Allah dan bagaimana keadaannya dan apa buktinya kita anak Allah. Yang kedua, Yohanes 3:16 dan Yohanes 14 ayat 6 yang sama-sama kita sangat tahu isinya. Yohanes 3:16 yang karena kita percaya sama Dia, maka kita mengklaim kita mempunyai iman kepada Yesus. Kita bisa mengklaim saya pengikut Yesus, saya murid Yesus, dan Yesus ada dalam diri saya. Tadi sudah dijelaskan tentang Yesus ada dalam diri saya, apa dasar Alkitabnya, bagaimana keadaannya, dan seperti apa dampaknya. Maka jika kita sudah mengklaim kita mempunyai iman kepada Allah, maka Yohanes 14 ayat 6 berkata juga, maka kita tahu jalan ke rumah Bapa. Karena judul Yohanes 14 adalah rumah Bapa. Kita tahu jalan kebenaran, kita tahu jalan hidup. Kenapa? Karena Yesus ada dalam kita, dan Yohanes 3:16 kita percaya sama Allah, lalu kita tahu jalan menuju rumah Bapa. Saya berharap penjelasan tadi tentang makhluk surga, malaikat, perannya, kondisinya, sekarang saya jelaskan anak Allah dalam diri kita, dan kemudian anak Allah yang kita percayai, kemudian anak Allah dan kebenaran dan hidup, sehingga kita sebagai anak Allah tahu jalan rumah Bapa. 3 penjelasan ini adalah runut, terstruktur, masif penjelasannya. Bahkan penjelasan ini sangat linier, menjelaskan siapa kita di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita sudah tahu kita anak Allah, apa buktinya seperti yang saya sampaikan tadi? Apa buktinya kita anak Allah? Maka kita ingat lagi khotbah dari Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Maka Yesus Kristus mengatakan, hendaklah engkau jadi garam dan terang dunia ini. Sebab kau adalah anak-anak terang. Bahkan Yesus menjelaskan, jika garam telah tawar, bagaimana kita memberikan rasa, bagaimana lagi kita memberikan fungsi garam itu? Bukankah garam itu kita campakkan ke babi untuk diinjak-injak? Agak kasar memang, tapi itu isi Alkitabnya. Saya bersyukur saya membaca Alkitab itu penuh. Gitu. Jadi tidak sembarang caplok. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, perintah Tuhan Yesus kita harus menjadi garam dan terang dunia. Memberikan perasa dan memberikan cahaya kepada dunia yang gelap ini. Setelah itu, kita sudah tahu perintah itu. Bagaimana kita mengkonfirmasi? Kalau disuruh menjadi garam dan terang dunia, berarti harus ada yang kita kerjakan. Bagaimana kita mengkonfirmasi? Inilah yang kembali lagi saya sampaikan menjadi dasar keimanan kita, dasar kekristenan kita. Kisah para Rasul mengatakan, sekalipun anak Allah itu menginjak ular berbisa, dan ular berbisa itu mematuk, dan kita meminum darah, kita meminum racun ular itu, kita tidak mati. Sekalipun meminum racun ular berbisa, kita tidak mati. Bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa mengerti? Bagaimana kita bisa membuktikan ini? Bukankah ini yang terjadi beberapa tahun yang lalu dalam apologet? Seorang agama seberang mengatakan, jika engkau Kristen, Alkitab mengatakan, sekalipun kau minum racun, kau tidak akan mati. Nah, ini racun, minumlah. Bapak Ibu yang terkasih, jika saya di sana, saya akan minta Roh Kudus. Roh Kudus, maukah kau yang maha mulia
menggunakan ayat itu untuk membuat anak ini bertobat, memuliakan namamu? Jika engkau mau, aku akan berani meminumnya, Bapak Ibu. Without any reason, without any condition. Walaupun orang bilang konyol. Tapi tanpa Roh Kudus saya tidak akan mau. Karena itu kekonyolan. Itu kebodohan. Saya menghadapi orang bodoh. Tetapi saya akan berhikmat. Tuhan, maukah engkau dipermuliakan engkau gara-gara pertanyaan orang bodoh ini? Maka akan melihat petunjuk Tuhan. Tidak selamanya orang yang tulus itu, orang yang murni itu dipermainkan oleh keadaan. Kita benar-benar harus seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetapi bukan berarti ketika kita jadi domba di tengah-tengah serigala, kita konyol. Kita nurut, kita diem, kita nggak melawan, bukan berarti kita bodoh. Bukan berarti kita konyol. Karena kita adalah yang terbaik. Kita bisa memahami kenapa dikatakan domba. Bapak Ibu yang terkasih, dari semua binatang yang ada di muka bumi ini, dombalah satu-satunya yang identifikasi sebagai binatang atau hewan yang paling cocok, yang paling bagus sebagai persembahan. Kenapa? Domba tidak punya alat berupa cakar atau taring atau apapun, bahkan kulit seperti landak yang punya kulit bisa melepaskan kulitnya untuk menyerang, untuk bertahan atau melindungi dirinya, atau bahkan menyerang. Domba tidak memiliki apakah taring, apakah kuku, apakah kulit, atau apapun yang bisa digunakan tangan kakinya untuk menyerang atau bertahan. Dia akan patuh, dia akan nurut. Domba juga tidak memiliki kecerdasan yang luar biasa. Di mana teman-temannya, di situ dia akan berada. Teman-temannya masuk jurang, jelas-jelas masuk jurang dan mati, dia akan ikut. Dia akan mati juga, masuk ke dalam jurang dan mengikuti teman-temannya. Begitulah domba. Tapi domba adalah yang paling baik untuk dipersembahkan. Maka Bapak Ibu, aku tidak heran ketika membaca kitab Kisah Para Rasul di mana Stefanus dirajam, dia tidak melawan. Dia tahu dia adalah domba. Maka ketika dia dibunuh dengan cara dirajam, dia merasa dia dipersembahkan. Dia merasa dipersembahkan untuk menunjukkan bahwasanya pengorbanan dia untuk iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak membantah, tidak memaki-maki, bahkan mengampuni orang yang bersalah padanya, Amin. orang yang merajam dia. Katanya, Tuhan ampunilah mereka, persis seperti yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu yang terkasih, karena iman Stefanus inilah, di mana jubahnya Paulus pada saat itu bernama Saulus dipegang. Sauluslah yang memegang jubah Stefanus yang dirajam itu, sehingga dia bertobat. Artinya Bapak Ibu, ketika ada pengorbanan yang kudus, yang tulus, orang yang melihat tanpa perlawanan itu akan dibela Tuhan dan Tuhan akan melihat dampaknya. Maka dibangkitkanlah Saulus menjadi Paulus. Ada suatu penyerahan diri yang benar-benar tulus, yang benar-benar tanpa menggerutu, tidak melawan, dia memposisikan dirinya persis seperti domba yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia diserang. Baru-baru ini viral di Surabaya tentang seorang laki-laki yang punya anak SMA yang menyuruh anak SMA tersebut berlutut dan melakukan seperti menggonggong. Dengan emosionalnya dia menyuruh tersebut. Puji Tuhannya, mereka tidak berusaha untuk menyerang orang tua tersebut. Mereka tidak melawan, mereka hanya membela diri.
Tidak ada perlawanan, tidak ada penyerangan. Mereka hanya coba membela diri. Tapi Tuhan membelanya jadi sampai sangat malu, sampai nggak punya muka mereka. Kenapa? Karena kecerdasan emosionalnya yang sangat rendah. Ini akan jadi catatan besar bagi kita. Sebagai kita anak Allah, kita harus memiliki kecerdasan emosional yang standar. Tidak boleh kita memiliki emosi yang mencak-mencak, mencuat-cuat, sehingga kita lupa diri. Lost control. Kita tidak bisa menjadi anak Allah yang lost control. Harus benar-benar terkontrol, terkendali sebaik mungkin. Apapun alasannya, bagaimanapun keadaannya. Inilah menjadi ciri sebagai seorang anak Allah. Selanjutnya, tadi sudah dijelaskan bagaimana itu makhluk sorga, bagaimana itu malaikat, sesuai dengan Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Lalu saya sudah jelaskan bagaimana Tuhan Yesus itu mengklaim kita dirinya sebagai anak Allah. Lalu saya sudah jelaskan kita mengklaim diri kita adalah anak Allah, prosesnya. Saya sudah jelaskan juga Yesus Kristus mempunyai perintah kepada kita menjadi garam dan terang dunia. Dan inilah menjadi garam terang dunia, inilah khotbah dia di bukit itu. Itulah yang akan akhirnya nanti menjadi amanat agung. Tidak berubah maknanya, tidak berubah esensinya, cuma tidak berubah esensinya, tapi substansinya diperjelas, yaitu mengerjakan perintah Allah, amanat agung. Kalau amanat agung jelas, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka dengan apa yang telah kuajarkan kepadamu, dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tidak ada yang berubah esensinya dengan jadilah garam dan terang dunia. Karena pengertian garam di sana tentu saja bukan garam physically, dan pengertian terang dunia di sana bukan berarti physically juga. Itu adalah yang sangat-sangat adikodrati yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, saya sudah menjelaskan satu juga penjelasan bukti sebagai anak Allah. Maka sudah ada 6 tahap yang kita kerjakan. 3 tahap pertama penjelasan, 2 tahap kemudian pembuktian. Sudah 5 tahap, sekarang yang kelima. Masuk yang kelima. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus Kristus yang maha baik itu mengklaim dirinya. Sekali lagi tadi saya jelaskan, kenapa dia tidak menjelaskan dia adalah anak Allah, kenapa dia tidak senantiasa menggunakan istilah Mesias atau anak Allah, tetapi menggunakan anak manusia, karena adanya kerendahan hati. Yesus Kristus yang maha baik itu rendah hati. Maka baiknya kita sebagai anak Allah harus rendah hati. Apapun alasannya, ciri dari Allah ini, anak Allah ini harus kita tiru. Alasannya apa? Karena dia adalah guru kita. Dia panutan kita, dia kiblat kita, dia segalanya. Sumber pengajaran, sumber pemahaman, sumber iman, sumber segalanya. Maka kita harus meniru apa yang diajarkan guru kita sama kita. Guru kita bilang jangan sombong, kamu harus humble, maka kita harus jangan sombong, dan harus humble. Guru kita bilang kamu harus jadi garam, ya maka kita harus jadi garam. Guru kita bilang kita jadi harus terang, kita harus jadi terang. Itulah mengkonfirmasi, itulah membuktikan kita anak Allah. Tadi mengkonfirmasinya adalah beriman. Semua isi Alkitab itu bisa dibuktikan dan bisa dipraktekkan, teori must be practice. Sebuah teori harus bisa dipraktekkan. Alkitab juga demikian. Dari mulai menyembuhkan orang sakit sampai menyembuhkan orang mati, membangkitkan orang mati pun, maka itu bisa dibuktikan karena Alkitab kita itu adalah firman yang hidup.
Bukan bukunya, bukan tabletnya atau laptopnya, tapi firman-Nya berkuasa. Firman itu dituliskan di buku membantu kita supaya bisa mengulang-ulang kembali, supaya kita bisa memperdalam kembali. Bapak Ibu, saya pernah baca buku, nama bukunya As Easy as Drinking Water. Dia tahu isi Alkitab, membaca Alkitab, tapi tidak punya Alkitab. Tidak punya bukunya physically. Sama sekali. Semoga Bapak Ibu bisa bertemu dengan buku itu. Tipis aja. Tapi itu dari kisah nyata dan jelas. Itu kisah nyata. Orangnya masih ada. Dan buku itu terkonfirmasi bahwasanya buku itu benar-benar kejadiannya. Gitu. Walaupun kejadiannya itu tidak jauh, tidak lain di Arab. Ketika dia mengetahui isi Alkitab, tetapi dia tidak memiliki Alkitab, berarti siapa yang memimpinnya? Sementara semua keluarganya tidak ada yang tidak Islam. Semuanya Islam. Siapa yang mengajarinya? Sementara dia tidak punya guru. Siapa yang menjelaskan sama dia? Dia tidak punya buku. Buku itu dijelaskan, dia dipimpin Roh Kudus. Dia benar-benar dipimpin Roh Kudus. Dia dimasukkan pengertian ke otaknya, ke kepalanya, apa isi Matius 5 ayat 12 contohnya. Matius 5 ayat 1 sampai 12 contohnya. Seluruhnya. Apa isi Matius 6 ayat 9 sampai 13? Seluruhnya. Letter lead. Masuk ke kepalanya. Dan ia buktikan itu. Dia menjelaskan khotbah di bukit, dia menjelaskan juga anak Allah, anak Maryam, dijelaskan juga ke adik kodratin Yesus Kristus, tapi dia sama sekali nggak pernah punya Alkitab, nggak pernah baca Alkitab. Sungguh luar biasa. Yang paling menggugah selera ketika baca buku itu, yang paling gregetnya membaca buku itu, ketika dia sudah menjelaskan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, ketika dia menjelaskan Matius, Markus, Lukas, everything is okay. Tapi ketika dia masuk Yohanes, karena hanya di kitab Yohanes telah dikatakan, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada di Matius, Markus, Lukas. Walaupun itu adalah sinopsis. Ketika dia masuk di situ, dia pergi ke Masjid Al-Aqsa, lalu dia berkhotbah sebagai imam. Dia jelaskan itu, lalu dia hampir dibunuh. Dia diusir dari masjid itu, lalu semuanya ingin membunuh dia. Hanya ibunya lah yang menyelamatkan dia. Menjadi tameng untuk dia. Mereka adalah orang terpandang. Gagallah dia dibunuh, tapi dia diusir. Kok bisa seperti itu? Karena dia mempercayai ada kuasa yang dari Allah. Dan kuasa itu untuk menuntun kita. Apa yang kita pelajari. Mengajari kita berdoa. Sekali lagi saya katakan, Roh Kudus mengajari kita berdoa. Roh Kudus membuka akal pikiran kita sehingga kita mengerti Injil. Roh Kudus bisa berkuasa atas kita. Ketika dia memilih percaya, ketika seseorang memilih percaya adanya Roh Kudus dan kepercayaannya sungguh-sungguh terkonfirmasi dengan sorga, maka sekalipun mustahil tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan buat bisa mungkin. Itulah yang disebut dengan Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Si Aslan, namanya si Aslan. Si Aslan itu yang mempercayai adanya Roh Kudus. Bahkan tidak punya Alkitab, tidak pernah baca Alkitab, jadi mengerti isi Alkitab. 3,5 tahun murid-murid Tuhan Yesus nempel terus, duduk sama Tuhan Yesus, makan bersama Tuhan Yesus,
berjalan sama Tuhan Yesus, tapi mereka tidak tahu Injil. Sampai 40 hari kebangkitan Yesus Kristus, lalu Roh Kudus turun, baru mereka terbuka pikiran mereka, lalu mengertilah mereka. Adalah pemahaman Injil bagi mereka. Baru pun Petrus berkobar-kobar, berkhotbah. Langsung tobat 3.000 orang, tobat 5.000 orang. Banyak pengikut. Sebelumnya, no. Bahkan dia sempat kembali ke profesinya sebagai tukang jala ikan. Bapak Ibu yang terkasih, sudah dijelaskan tadi dasar-dasarnya, bagaimana makhluk surga seterusnya sampai ke sini. Ini konfirmasi kedua. Sudah langkah kelima kita. Sekarang langkah ke-6 yang terakhir. Kenapa 6? Karena 6 harilah orang bekerja. Hari ke-7 peristirahatan. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita anak Allah, apa buktinya? Apa yang melekat pada kita? Apa konfirmasinya? Maka Bapak Ibu yang terkasih juga harus memahami. Untuk kita percaya kita anak Allah. Untuk kita bisa membuktikan kita anak Allah. Untuk predikat anak Allah layak kita miliki. Ingatlah, anak Allah itu selama di bumi, selama kita hidup di bumi ini, selama as long as we are in the earth, selama kita di bumi, tidak ada alasan kita untuk tidak rendah hati. Tidak ada alasan kita untuk tidak menyangkal diri. Menjadi domba di tengah-tengah serigala. Tidak ada alasan kita untuk tidak turut, tidak nurut, tidak patuh kepada guru kita, Allah kita, juru selamat kita, Yesus Kristus. Maka ketika kita melakukan hal tersebut, kita layak menjadi anak Allah. Penjelasan Jesus Christ in you and in you too, penjelasan Yesus Kristus dalam engkau dan engkau ada dalam Yesus Kristus adalah suatu penjelasan yang sangat jelas, sangat terang benderang, di mana penjelasan tersebut Yesus Kristus mengajarkan sebagai Dia adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Maka sebuah ranting yang tidak melekat pada batangnya, pada tubuh Yesus, sebagai seorang anak Allah, tidak melekat pada Yesus Kristus, maka kita adalah ranting yang kering, yang dipotong, yang lepas, yang tidak tumbuh, yang tidak hidup bersama pokoknya. Kita di luar Kristus, maka kita mati. Maka kita tidak anak Allah. Kalau kita di luar Kristus, kita tidak anak Allah. Kalau kita di luar Kristus, maka kita di luar pokok anggur yang benar. Kita bukan ranting yang benar. Kita tidak hidup, tidak makan, tidak minum, dapat nutrisi, vitamin, dan juga protein dari tubuh Yesus. Dari pokok anggur yang benar. Maka kita tidak bisa berbuah. Berdaun lebat yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan penuh dengan sukacita. Pemiliknya melihat kita. Pemilik pokok anggur itu. Pemilik kebun anggur itu. Bapak Ibu yang terkasih, sudah ada 6 step yang terstruktur jelas, bahkan masif penjelasan saya, dari mulai pertama sampai ke-6. Bagaimana menjelaskan siapakah kita? Benarkah kita anak Allah? Jika kita anak Allah, apa buktinya? Sudah sangat jelas saya jelaskan hal tersebut. Maka tidak ada yang ke-7, tapi evaluasinya adalah, sudahkah kita benar-benar anak Allah? Pertanyaan penggugahnya. Sebagai anak Allah, apa buktinya yang pernah kau rasakan? Yang membuktikan dirimu memiliki iman, membuktikan dirimu adalah seorang anak Allah. Mari kita tanya diri kita sendiri. Jika tidak ada suatu hal yang menggambarkan kita sebagai anak Allah,
tanya kembali, benarkah kita mengenal Tuhan kita? Benarkah kita sebagai anak Allah? Benarkah kita Kristen? Begitu. Kalau kita benar-benar memiliki predikat itu, maka kita akan dimuliakan Allah. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang besar, Allah yang benar, Allah yang penuh kuasa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Sungguh firman-Mu, kuasa-Mu, isi hati-Mu menggetarkan jiwa kami, bahwa kami anak-Mu yang Kau kasihi, yang Kau berikan tugas sebagai garam dan terang dunia, yang Kau konfirmasi, Kau jelaskan sebagai amanat agung. Itulah tugas kami, Tuhan. Dan Kau juga tidak meninggalkan kami, sehingga kami pantas memiliki kuasa yang Kau miliki, pantas memiliki apa predikat yang Kau sandang. Tuhan, kami juga Kau konfirmasi bahwasanya sekalipun meminum racun kami tidak mati, sebab Engkau beserta kami. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, sebab kami sendiri tidak bisa berjuang, tidak bisa melakukan apapun yang benar di luar Engkau. Untuk itu Tuhan, kami sangat menginginkan malaikat-Mu di kiri kanan kami, membantu kami, menolong kami agar kami tetap di jalur-Mu, agar kami tetap mempunyai pengertian, mempunyai pemahaman, penjelasan untuk senantiasa berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, pagi ini, renungan yang Kau berikan ya Tuhan buat kami menjadi rema. Kami mengklaim kami adalah anak Allah. Yesus Kristus ada pada kami, dan kami ada dalam Yesus Kristus, sebagaimana ajaran Yesus. Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, agar kami memiliki iman yang pribadi, yang privately kepadamu. Dalam nama Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu, saya kembalikan kepada host. Amin. Siapa hostnya nih Pak? Bu Teti. Seperti Ibu Teti sudah terlempar. Saya di layar saya tidak ada lagi Bu Teti. Oh enggak ada. Ya, oke. Saya boleh komentar sedikit ya. Bisa dengar suara saya Pak? Pak Deson. Tes Baik. satu. Ya. Bisa. Right. Saya senang sekali tema ini. Ya. Jadi saya suka ya. Jadi saya berusaha untuk masuk on time karena ini selalu mengingatkan saya dan kita semua ya, perlu diingatkan. Kita statusnya kan anak-anak Allah, ya enggak? Kalau kita anak Allah, seharusnya kita harus memantaskan diri dalam kehidupan sehari-hari, dalam aplikasinya sehari-hari. Pantas gak kita disebut anak Allah? Saya suka ini, Pak, yang tadi disampaikan. Ya untuk saya ya, nggak tahu untuk lainnya. Itulah saya mendengarkan dengan seksama. Karena apa benar kita anak-anak Allah yang statusnya lebih tinggi dari malaikat? Nah ini dia. Memang dalam iman Kristen anak-anak Allah punya kedudukan yang apa? Yang istimewa loh. Ya istimewa di hadapan Allah. Ini penting. Bahkan dianggap lebih tinggi dari malaikat. Ya, dalam beberapa aspek ya. Mari kita lihat ya. Kita iris tipis-tipis ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Desem ini. Saya ikuti terus ya. Kata per kata dan membuat saya berpikir. Ya, mari kita berpikir sama-sama dan kita memaknai anak-anak Allah itu sebagai, kalau kita anak Allah kan kita kan pasti pewaris ya enggak. Kalau kita anak dari bapak ini, kalau anaknya kan
Saya pewarisnya. Nah, sekarang kita diangkat loh. Sebagai anak Allah, seharusnya kita punya hak waris dalam Roma 8 kan? Ya, Roma 8 bicara kan. Ya, ayat 16-17 lah. Dikatakan bahwa Roh Kudus bersaksi loh. Ya, yang bersaksi itu bukan orang ecek-ecek itu atau presiden, enggak. Roh Kudus loh yang bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga ahli waris kan? Yaitu ahli waris Allah dan teman sekerja Allah, pewaris Kristus, malaikat walaupun ya malaikat itu makhluk mulia, tetapi tidak disebut sebagai ahli waris Allah loh. Enggak loh. Jadi status sebagai pewaris ini artinya apa? Punya relasi. Ini yang penting. Relasi apa? Relasi yang khusus dengan Allah, yang intim. Ya enggak? Nah, peran malaikat sebagai apa? Sebagai pelayan loh. Kalau kita mau jujur ya, jangan bilang malaikat lebih tinggi. No, malaikat itu pelayan. Pelayan siapa? Bagi Allah juga, bagi orang percaya. Ibrani 1:14. Ya, itu bukan kata saya. Ibrani 1:14 menyatakan bahwa malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan memperoleh keselamatan. Malaikat ditugaskan Allah kan untuk melayani dan melindungi kita loh, orang percaya, anak-anak Allah. Jadi mari kita pantaskanlah diri kita memang sebagai anak-anak Allah. Jangan cuma ngomong, jangan cuma khotbah, jangan hanya bicara, tapi marilah kita memantaskan diri ya, supaya kita mengindikasikan bahwa dalam rencana keselamatan Allah memberi kita status yang berbeda. Itu karena apa? Malaikat itu berperan sebagai pelayan bagi kita, bukan sebaliknya. Jangan berpikir yang nggak benar. Ini firman Tuhan loh. Keagungan dalam Kristus ya, Efesus 2 ayat 6 menyebutkan bahwa kita duduk bersama-sama dengan Kristus di surga loh. Ah, keren nggak ini? Keren loh. Karena dengan demikian status kita ini di dalam Kristus, kita punya posisi yang ditinggikan di hadapan Allah. Ya, ini status ini tentunya apa? Bukan karena usaha saya, bukan usaha Pak Desem, bukan usaha Pak Joko. No. Anugerah melalui Kristus. Bukan karena kita lebih baik dari yang lainnya. No. Kita dapat anugerah loh. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya enggak? Serupa dengan Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 2. Nah, ini dia. Kita diajarkan apa? Kita akan menjadi serupa dengan Kristus ketika Dia menyatakan dirinya kembali. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita dipersiapkan untuk memiliki kemuliaan yang serupa dengan Kristus. Yang tidak dimiliki oleh malaikat loh. Enggak. Ya, ini fakta loh. Ini firman loh. Saya enggak ngarang-ngarang, enggak. Ya, tolong dikoreksi kalau saya salah ya, apa yang saya ambil dari firman Tuhan ya. Namun penting ya, harus diingat bahwa keistimewaan ini adalah karena kasih dan anugerah Allah. Saya ulang lagi ya, keistimewaan ini hanya karena kasih dan anugerah Allah. Bukan karena kita lebih baik dari malaikat, enggak. Ya, dalam diri kita sendiri. Malaikat yang tetap memiliki tugas yang penting dan mulia dalam rencana Allah. Ya, mari kita hidup
seharusnya kita memantaskan diri untuk menjadi anak-anaknya. Tiada hari tanpa menyampaikan kebenaran. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tiada hari tanpa penuaian. Itu Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andre telah meneguhkan. Bapak Ibu, karena beliau meneguhkan bukan pertanyaan, maka selanjutnya Bapak Ibu untuk kita diskusikan. Silakan direspon Bapak Ibu. Jika tidak ada, maka Boleh saya. ya silakan Pak. Suaranya sangat Suara pelan saya Pak. jelas. Pelan ya. Sekarang jelas. Better. Ini better. Ya. Jadi saya nambah Pak Andre aja. Jadi memang benar. Malaikat itu dia melayani. Suara kecil, suaranya masih kecil Pak, suara dalam itu. Coba dikeluarkan suaranya. Suara dada itu berarti. Ya. Karena HP-nya jelek. Juga sinyalnya. Baik, kalau ini dengarin ya. Oke. Ada. Pakai headset. Jadi saya menambahi Pak Andre. Jadi memang malaikat itu diciptakan untuk melayani. Termasuk melayani manusia. Hanya manusia tidak mempunyai akses untuk memerintah malaikat kecuali sudah ada konsensus gitu bukan antara manusia dengan malaikat, tapi antara manusia dengan Tuhan. Itu bahwa dimanapun aku berada misalnya, maka malaikatmu biarlah mengawal aku. Nah itu dia ada. Tapi malaikat itu kalau mengawal hanya mengawal saja. Itu dia tidak melakukan satu tugas di luar dari kepengawalan. Itu. Nah, untuk agar dia melakukan tugas di luar dari kepengawalan, jika kita ingin malaikat itu melakukannya, kita harus menghubungi Roh Kudus. Ini hukum roh ini. Jadi kita minta Roh Kudus, dan ketika kita memperkatakan itu, baru malaikat bergerak. Jadi di dalam kita pelayanan kuasa, di dalam pelayanan kuasa itu seperti itu hukumnya. Termasuk kalau misalnya kita mengusir setan, itu kalau kita tidak memerintah gitu ya, malaikat nggak akan bergerak. Artinya kita mendeklarasikan kesepakatan yang ada di dalam firman gitu ya, baru malaikat bergerak. Kalau di luar firman malaikat tidak bergerak. Jadi konsensus umumnya kita dengan Tuhan itu adalah firman Tuhan. Makanya saya kalau ngajari teman-teman untuk bagaimana kita mengusir setan menyembuhkan, kita lihat bahasa-bahasa Yesus di Alkitab. Pakai itu dulu pakai dulu. Atau itu bisa dipakai sebagai senjata pamungkas. Kalau yang kita lakukan dengan doa kita atau perintah yang kita kerjakan tidak ada pengaruhnya, maka kita bisa pakai yang. Sebab saya sudah melakukan itu beberapa kali dan itu dahsyat itu. Sehingga saya kadang-kadang kaget sendiri, kagum sendiri. Tuhan luar biasa kan, Roh Kudus kamu luar biasa. Saya sering begitu. Bukan aku yang hebat, tetapi engkau yang hebat. Seperti misalnya, aku tidak punya emas dan perak, tidak ada padaku. Gitu ya. Tapi demi nama Yesus orang Nazaret yang ada padaku, aku berikan. Sekarang kamu berdiri. Dan itu terjadi dengan jarak jauh hanya melalui HP. Itu yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman di Kepas ini kalau mau kita melakukan pelayanan kuasa. Jadi kita larinya nggak usah ke perjanjian lama. Ya perjanjian lama ada seperti misalnya dengan bilur-bilur gitu kan, dengan bilur-bilur tubuh Yesus kamu sembuh gitu. Itu juga dikutip di 1 Petrus kan. Nah, itu bisa kita pakai.
Jadi kira-kira itu saja, apalagi dalam peperangan rohani. Malaikat itu tidak bergerak kalau tidak kita sedang mendeklarasikan sesuatu. Tapi begitu kita deklarasikan dari firman, malaikat bergerak. Begitu bergerak, ya, misalnya aku penggal engkau dengan pedang roh. Nah, itu dari Alkitab kan itu, ya. Nah, itu malaikat sudah otomatis, yang menggal itu malaikat bukan kita. Kita hanya memperkatakannya, itu sudah menjadi pedang. Tapi yang mengerjakannya malaikat. Itu hukum roh. Ini saja, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. God bless. Baik, Pak Andre sudah, Pak Joko sudah. Apakah masih ada yang mau open mic? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Kami masih menunggu, dan memang jika ternyata tidak ada lagi yang respon, ya lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang diadu. Jadi pergunakan waktu. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Silakan. Jangan segan-segan, sampaikan saja. Bagaimana menurut Ibu sebagai anak Allah, predikat yang melekat pada kita adalah anak Allah. Apa buktinya jika kita adalah anak Allah? Silakan. Saya mau jawab Pak ya. Ya. Kalau kita disebut anak Allah Pak ya, benar-benarkah kita anak Allah? Kita bisa mengoreksi diri kita sendiri kok Pak. Baik. Ya. Koreksi diri kita sendiri semua. Apakah kita ini sudah benar-benar di hadapan Allah? Begitu aja jawabannya gitu. Kadang-kadang orang menyalahkan kiri dan kanan, tapi kita punya prinsip apakah benar kita ini sudah ada menjadi anak-anak Allah yang benar di hadapan Allah. Udah itu aja Pak. Puji Tuhan. Baik, sudah jadi harus bisa mengoreksi diri sendiri gitu Pak. Baik. Terima kasih Bu Rustin. Sudah ada 3 orang yang merespon. Silakan Bapak Ibu. Bisa buat pernyataan, bisa bertanya, atau apapun yang menjadi kerinduan atau mungkin renungan kita sesuai dengan judul. Kita adalah anak Allah. Benarkah kita anak Allah? Jika benar, apa buktinya kita anak Allah? Silakan jika masih ada. Shalom Pak Desem. Ya, shalom Ibu Melana, silakan. Ini kan topiknya tentang anak Allah ya, tentang anak Allah. Nah, kita tuh disebut anak, berarti kita kan punya Bapak. Nah, Bapak itu dalam firman itu adalah Allah. Nah, Allah itu selalu memberikan suatu contoh, dan kita percaya apa yang Allah itu atau Bapak kita tuh memberikan contoh, memberikan perintah, dan wajib kita lakukan semua, karena kita diciptakan segambar dan serupa. Nah, disitulah kita harus mencerminkan sebagai anak, ya seperti Yesus Kristus. Dia ketika masih di dunia, dia tidak pakai gue ini nih Allah gitu, enggak. Tapi dia merendahkan diri. Nah, disitulah kita diberi contoh oleh Yesus Kristus, yaitu Yesus adalah Allah sendiri. Nah, Yesus memberikan contoh itu, dan kita wajib mengikuti teladan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, dan kita wajib melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, karena di dalam diri kita tuh ada roh yang lebih besar, dan kita artinya kita tuh percaya benar-benar 100%, bahkan 200%. Itu kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Apa yang Tuhan perintahkan itu selalu Tuhan sertai kita. Jadi kita tidak usah ragu-ragu. Kalau Tuhan bilang pergi, layani. Karena roh yang ada di dalam kita, diri kita itu lebih besar. Tuhan bahkan bisa melakukan segala perkara-perkara yang melebihi. Mungkin nih kita bisa saat ini kita masih sembuh,
berjalan, tapi akan suatu saat kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar, membangkitkan orang yang sudah mati. Itu Tuhan bilang engkau akan melakukan perkara-perkara, bahkan akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Nah, itu yang dicontohkan oleh Yesus Kristus. Itu wajib kita teladani, kita ikutin apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan kita suka-suka kita. Jangan kita pakai mindset kita. Jangan kita pakai mindset. Tapi kita gunakan pikiran dari Kristus. Terima kasih Pak Desem. Terima kasih Ibu Rustin sama Ibu Melana. Iya, Pak Joko sudah dan juga Pak Andre sudah. Topik ini akan menarik kalau kita memasukkan pembahasan ini, topik ini dalam hati kita. Tapi kalau tidak masuk ke hati kita, tidak akan menarik. Siapakah kita? Kita adalah anak Allah. Jika kita adalah anak Allah, benarkah? Apa buktinya? Kita tadi renungkan dari Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Sangat menarik. Bapak Ibu, saya masih menunggu yang open mic lagi, apakah bertanya, apakah merespon. Ya. Ya, silakan Pak. Tes. Ya, mudah-mudahan audio saya nggak naik turun. Bisa dengar Pak? Iya, jelas Pak. Oke. Ya, saya cuma menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Joko ya. Walaupun kedudukan kita lebih tinggi dari malaikat ya. Pak Joko sampaikan bahwa kita tidak punya akses. Yes. Yes. Saya katakan amin. Walaupun kita sebagai anak-anak Allah, ya kita harus memantaskan diri kan sebagai anak-anaknya. Dan itu proses dan perjuangan kita setiap hari. Enggak instan. Ya, kalau mau jujur ya, kita perjuangan itu memang melawan kedagingan kita kan. Kita diberikan kehendak bebas. Ya, kita diberi hak sebagai anak-anak Allah atau waris. Bukan karena kebaikan kita. Enggak. Bukan karena kita suci. No. Karena itu hanya kasih dan anugerah. Maka jangan biarkan kasih anugerahmu, anugerah Tuhan itu berlalu begitu saja. Ya, mari kita responi dengan benar. Betul, meskipun sebagai anak-anak Allah kita punya kedudukan istimewa di hadapan Allah. Ya, tapi kita tidak punya akses langsung untuk memerintah atau mengendalikan malaikat. Ya, karena apa? Malaikat itu kedaulatan Allah. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan bekerja sepenuhnya di bawah perintah dan otoritasnya. Kita nggak bisa memerintahkan malaikat, nggak bisa. Malaikat berpasukan datang sini, nggak bisa. Ya, kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk hidup ya dalam ketaatan kepada Allah, bukan untuk memerintah malaikat kan? Itu penting itu. Maka pantaskanlah dirimu sebagai anak-anaknya. Allah yang mengatur kapan dan bagaimana malaikat itu bekerja untuk membantu dan melindungi kita. Bukan kita nyuruh malaikat untuk melindungi. Enggak. Jadi peran malaikat itu dalam melayani rencana Allah. Ya, Ibrani 1:14 kan. Malaikat diutus untuk melayani mereka yang akan menerima keselamatan, tapi mereka bekerja sesuai dengan kehendak dan arahan dari Allah, bukan atas permintaan kita. Saya setuju dengan Pak Joko ya. Jadi mereka itu bertindak dalam ketaatan yang penuh kepada Allah, bukan dalam keterikatan kepada kita, walaupun kita anak-anaknya pewaris loh. Tapi enggak, tidak terikat pada kita. Ya, bukan mediator kita loh. Ya, dalam iman Kristen kan satu-satunya pengantara manusia dan Allah adalah Yesus Kristus, bukan malaikat. Enggak ada. Enggak ada orang-orang kudus pengantara kita, enggak ada. Bukan. Hanya Yesus Kristus, 1 Timotius 2
ayat 5 kan. Ini bukan kata saya kan. Firman Tuhan. Oh, pengantaranya ini orang kudus ini. Enggak. Pengantaranya hanya satu. Yesus Kristus. Karena itu kita dipanggil untuk langsung berdoa kepada Allah melalui Kristus. Enggak ada lagi. Enggak ada lewat perantaraan-perantaraan. Enggak ada. Bukan kata saya. Kebenaran firman Tuhan itu adalah the highest authority. Otoritas tertinggi. Bukan sebaliknya. Ya. Bukan melalui malaikat. No, malaikat tidak punya peran sebagai penghubung. Nggak ada. Antara kita dengan Allah. Karena hubungan kita dengan Allah diperoleh hanya ya melalui Yesus saja. Ya, tugas kita adalah berdoa dan bergantung pada Allah saat kita butuh pertolongan. Kita diundang untuk datang pada Allah dalam dalam doa. Ya. Jika Allah memandang perlu, dia dapat mengutus malaikat untuk menolong, melindungi kita. Tapi itu adalah hak prerogatif Allah. Tugas kita adalah percaya dan bergantung sepenuhnya pada Allah. Bukan pada peran malaikat. Kita lebih tinggi memang dari malaikat. Tapi tidak punya akses ya. Jadi meskipun kita punya kedudukan istimewa loh. Istimewa loh. Wow, keren nggak? Sebagai anak-anak Allah kita tetap tidak diizinkan untuk mengakses atau mengarahkan malaikat sesuai kemauan kita, keinginan kita, tujuan kita. No, Allah yang mengutus dan mengatur malaikat itu. Dan sebagai anak-anaknya kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan kebergantungan penuh pada kehendak Tuhan. Inilah proses dan perjuangan hidup kita untuk terus merespon dengan benar supaya kita hidup benar. Walaupun itu tidak mudah. Tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Bisa. Untuk itulah kita dipanggil. Karena dengan Kristus kita sanggup melakukan perkara-perkara besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. God bless. Ya, kita bisa berkomentar, bisa berpendapat, tetapi semuanya adalah referensinya adalah firman Tuhan, referensinya adalah Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih, saya berulang kali mengatakan yang saya sampaikan bukanlah pengajaran, yang saya sampaikan bukanlah suatu jika saya bisa mengistilahkan, yang saya sampaikanlah saya membagikan iman saya. Lalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kalian bisa terima, bisa tidak. Begitu. Iman saya, yang saya sampaikan, yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Bisa terima, bisa tidak. Kenapa? Karena masing-masing kita mempunyai histori, pengalaman iman yang berbeda-beda tersendiri. Jadi saya tidak akan berkomentar untuk hal-hal apa yang telah saya alami, apa yang saya bagikan. Jika memang tidak sesuai dengan iman yang Bapak Ibu miliki, sah-sah aja, dan itu wajar. Bapak yang terkasih, kita masih fokus pada Ibrani 1 ayat 5-14 dengan judul perikop di Alkitab, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat. Nah, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Pertanyaan penggugahnya adalah, apakah kita adalah anak Allah? Jika kita anak Allah, apa buktinya? Ya, saya masih menunggu Bapak Ibu untuk berkomentar atau berstatement atau bertanya. Silakan, Bapak Ibu. Boleh saya, Pak? Ya, silakan. Nah, saya kira sudah jelas kalau di Ibrani itu yang dimaksud anak Allah itu adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Tapi kalau anak Allah itu ditarik kepada manusia, itu lain lagi masalahnya. Maka terjadilah perkembangan
pemikiran seperti yang disampaikan oleh Pak Andre tadi, kalau sudah menyangkut malaikat, dan saya menambahkan tadi. Tapi kalau kita berbicara kita sebagai manusia anak Allah, sebenarnya belakangan ini Dr. Saud itu mengajarkan bagaimana manusia itu tidak berdosa. Gitu. Dan itu ada kaitannya bahwa kita yang tidak berdosa inilah yang disebut anak-anak Allah. Memang ada persyaratan. Kalau persyaratan yang sifatnya itu alkitabiah, enggak, dia harus sudah hidup baru, dibaptis oleh Roh Kudus dan lain sebagainya. Tapi memang kalau ini sudah menyangkut doktrin teologi, ya ada juga mungkin yang berbeda dengan itu, karena di denominasi gereja-gereja itu bermacam-macam sudut pandang untuk membahas mengenai hal itu, menafsirkan hal itu. Tapi saya hanya jawab satu aja. Dari keseluruhan itu sebenarnya kuncinya pada Roma 12 ayat 1. Meskipun ayat 2 juga bisa dikaitkan, tapi saya hanya berkata pada ayat 1. Demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita boleh datang dengan tubuh yang hidup dan yang kudus. Tapi kalau Allah tidak berkenan, maka tidak ada gunanya. Sehingga kunci dari kalau kita disebut anak Allah itu adalah perkenanan. Jadi perkenanan, dalam perkenanan itu ada mungkin yang dipakai istilah banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, gitu kan. Banyak yang ini begini, gitu. Harus sekarakter dengan Kristus. Tapi kuncinya sebenarnya itu perkenanan. Dan inilah sebenarnya yang menjadi hak prerogatif Allah sendiri. Kita nggak bisa, aku sudah berkenan, aku udah nggak melakukan dosa Tuhan, gini, maka sebutlah aku anak Allah. Nggak bisa. Tuhan itu. Nah, untuk berkenan itu kita minta tanda. Gitu. Kadang-kadang Tuhan hari ini mengabaikan kita. Nah, kemudian kita galau. Tuhan, aku kan anakmu, kenapa kau diamkan aku? Gitu. Tapi Tuhan punya maksud. Tuhan ingin mendidik anaknya dan lain sebagainya. Tapi tanda itu yang penting. Tuhan beri aku tanda bahwa engkau berkenan padaku. Dan itu saya lakukan. Dan Tuhan berkenan sehingga kadang-kadang kita keluar air mata nggak sadar. Luar biasa Tuhan engkau. Terima kasih Tuhan. Itu aja saya kira. Yang saya imani itu. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya, God bless. Ya, Bapak Ibu, ini adalah setelah sekian banyak saya berikan pengantar dan saya masuk pada sesi 2 di 1 2 3. Hari ini sudah saya selesaikan sesi 1 2 3. Apa yang saya percayai dan apa yang dituntut tempo hari kepada saya, bagaimana praktisnya, bagaimana mempraktekkannya. Nah, habis ini saya setelah ini akan fokus kepada penjelasan bagaimana Tuhan itu tetap menerima kita sekalipun kita bersalah. Dalam konteks ini bisa juga dikatakan sekalipun kita berdosa, apa dasarnya kita tetap bisa diterima Allah. Maka kalau mau dapat referensi tersebut, bacalah kitab Hosea. Di sana dijelaskan Hosea disuruh Tuhan yang menyuruh menikahi seorang pelacur namanya si Gomer. Nah, Hosea juga yang menuliskan umatku binasa karena kurangnya pengetahuan terhadap aku. Nah, ini akan sesi keempat. Nah, habis sesi keempat nanti penjelasan tentang betapa Tuhan tetap bisa menerima, betapa Tuhan tidak bisa mendustai kita, apa yang telah dijanjikannya, sekalipun kita sangat kotor, bahkan si Gomer itu sudah menikah sama si Hosea, sudah punya 3 anak. Si Gomer masih pergi melacurkan dirinya, bahkan dia dilelang, bahkan dia sangat murahan, perempuan murahan. Tetapi ketika suaminya Hosea ingin menebus istrinya, harga Gomer
yang sebagai istri sahnya, istri yang dia nikahi, berperan dia menjadi pelacur, dia harus bayar istrinya sangat mahal. Ini akan jadi sesi keempat, berbicara tentang Hosea, tentang Gomer, dan berbicara tentang Allah yang marah kepada kita. Allah adalah suami, berperan sebagai suami, seandainya dibikin analogi, dan kita adalah istrinya yang menjadi pelacur. Artinya kita senantiasa berdosa, kita jahat sama Tuhan, tapi Tuhan tetap menerima kita. Itulah yang jadi sesi keempat nantinya. Semoga Bapak Ibu sempat membaca kitab Hosea, jangan setengah-setengah, jangan cuma satu perikop, tetapi seluruhnya. Kitab Hosea sangat singkat, sedikitnya kitab Hosea. Bisa dibaca sehari, bisa habis. Kalau saya baca kitab Hosea bisa hari selesai. Bahkan udah lebih dari satu kali. Baca Bapak Ibu. Jadi ketika saya dijadwalkan nanti di Gepas ini untuk sesi keempat, itu adalah tentang Allah itu sungguh baik. Walaupun kita berdosa, berzina, tidak layak, tidak pantas, kotor luar biasa, Tuhan tetap terima. Kalau Bapak Ibu tidak baca itu nanti Bapak Ibu tidak bisa menerima itu. Nah, setelah nanti sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4 selesai, masuk sesi 5. Di sesi 5 akan kembali lagi praktek. Nah, sama seperti sesi sebelumnya, sesi 3 ada praktek, mempraktekkan, dan kita buktikan. Sesi 3, tempuh hari saya sakit minggu yang lalu, dan setelah berdoa saya sembuh. Secara mentality, secara rohani saya sembuh. Nah, Markus menjelaskan, kalau kau berdoa, maka percayalah, doamu sudah kau terima. Dan banyak hamba Tuhan yang memberkati umatnya menggunakan Tuhan sudah memberkati engkau. Nah, ini adalah sesuatu teori yang bisa dipraktekkan. Terstruktur, ini strukturnya Bapak Ibu. Jadi masih ada satu sesi lagi yang teoritis, yaitu Tuhan menerima kita seperti apapun kita. Bahkan Tuhan menggambarkan perasaannya melalui nabinya Hosea, betapa dia sangat benci istrinya, karena istrinya tetap tidak mau hidup kudus, tidak mengerti betapa dia sangat dicintai, tetapi dia tetap melakukan satu tindakan yang salah. Maka ketika Bapak Ibu membaca kitab Hosea nanti, kita akan perdalam itu. Di sesi di sesi kelima, maka kita praktekkan. Ya, tadi kalau Pak Andre tidak mempercayai manusia di muka bumi ini sebagai anak Allah ya, bisa memerintahkan malaikat, kita buktikan nanti dalam praktek apakah kita punya kuasa untuk menyuruh malaikat atau tidak. Kalau Pak Andre tadi mengatakan kita tidak punya akses, maka kita lihat apakah Tuhan memberikan akses atau tidak. Begitu jelas-jelas dalam tungku perapian Sadrak, Mesak, dan Abednego dilihatnya adalah 4 orang bukan 3. Sampai raja itu membelalakkan matanya bahwa yang dilihatnya, yang dimasukkannya ke dalam tungku perapian 3, tetapi di dalamnya ada 4. Hanya Tuhan yang punya rahasia ini. Saya juga tidak bisa langsung jawab. Kalau Tuhan tidak izinkan mulut saya digunakan untuk menyampaikan ini, saya juga tidak akan sampaikan. Tapi iman percaya saya mengatakan, Tuhan, aku melayanimu, jadilah sesuai dengan kehendak-mu dan perintah-mu. Maka apa yang disampaikan Tuhan ke telingaku, itu yang kusampaikan melalui mulutku. Karena aku percaya aku dipakai Tuhan untuk itu. Aku mengklaim aku adalah anak Allah, sebagaimana yang dijelaskan Yesus Kristus tadi dalam perumpamaan pokok anggur yang benar. Maka jika aku anak Allah, apa yang dimiliki Allah, apa yang dimiliki Yesus, itu yang kumiliki. Tetapi ketika aku di luar Yesus Kristus, semuanya itu tanggal, semuanya itu tidak ada. Dan saya pastikan ketika saya tidak kudus, saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang berkenan kepada Allah. Itu bahasa dalamnya, dang tarlaka hokos kedalaka nature, merdongaton haotoon, merdongaton dosa. Artinya tidak akan ada suatu pekerjaan kudus jika tidak dibarengi, tidak suatu pekerjaan yang baik, pemikiran yang baik, yang suci, dan ada kekudusan dari Roh Allah.
Baik Bapak Ibu, saya masih menunggu respon atau statement atau pertanyaan. Saya berusaha memberikan waktu seluas-luasnya, sebaik-baiknya, bukan tidak ada maknanya, bukan tidak ada yang tidak saya kerjakan, tetapi saya berharap kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Ini pertama kalinya saya Zoom dengan satu perangkat. Ini pertama kali saya Zoom dengan satu perangkat. Biasanya saya buka laptop atau tablet sehingga 2 perangkat saya. Tapi ini pertama kali saya Zoom, mau kuliah, mau mengajar, mau gimana pun. Ini pertama kali satu kali Zoom. Dan saya, kalau ada WA saya sekarang tidak bisa, karena tidak aktif WA-nya. Ini juga pakai paket darurat. Jadi, kalau ada WA, mohon maaf, itu tidak masuk sampai selesai Zoom ini, karena menggantikan paketnya. Silakan Bapak Ibu yang mau berstatement, mengomentari, merespon, atau bertanya demi kemuliaan Tuhan. Kita merenungkannya bukan untuk mencari kebenaran kita atau mencari kesalahan kita, no. Tetapi kita menajamkan besi, manusia menajamkan sama manusia. Karena sesama manusia lah kita bisa bertukar pikiran. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Desen. Karena saya melihat yang lain juga sudah jadi terdiam. Pengennya sih semuanya harus apa adanya, ya, jangan takut salah dan lain-lain. Ya, seperti biasa kita bilang gini, kalau kita baca Ibrani pasal 1 yang tadi, ya, mengenai anak Allah dengan perikop dari lembaga Alkitab, ya, jadi tergantung Alkitab yang kita pegang masing-masing gitu. Orang Indonesia terlalu kaku bahwa lembaga Alkitab Indonesia yang dia pegang terjemahan yang mana. Lembaga Indonesia pun banyak gitu ya terjemahannya. Nah, di perikop itu yang dibicarakan anak Allah itu jelas Yesus, ya. Kita harus lihat dengan baik membacanya. Karena Ibrani pasal 1 yang kita baca tadi, walaupun saya nggak bisa ngikutin, saya pengen menyimak dulu karena resumenya pengen dengar dulu kalau ada resume gitu ya. Maka saudara harus baca juga Ibrani pasal 2-nya gitu ya. Ayat 6 sampai ke bawah ya, ayat 5 sampai 15. Kalau di situ kan dibilang gitu ya, perikopnya bahwa anak Allah atau Yesus gitu ya, itu sedikit lebih rendah dari malaikat. Nah, kan ada perikopnya juga seperti itu gitu ya. Karena ini kan sebuah perjalanan. Jadi Tuhan Yesus pun ya dalam waktu ketika dia menjadi anak manusia gitu ya, sebelum menyelesaikan tugasnya lebih rendah dari malaikat. Itu Alkitab. Karena gini, kalau kita bicara iman itu, siapapun yang megang itu harus sesuai dengan firman Tuhan, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Lalu firman Tuhan yang mana? Lalu apakah firman di perikop ini bisa dibandingkan dengan perikop yang lain? Nah, itu juga makanya saya katakan Ibrani 1 yang dibaca tadi ya, malaikat harus menyembah Tuhan. Nah, di dalam pasal 2 sedikit lebih rendah gitu ya, sebelum menyelesaikan. Nah, itu connect dengan Efesus 2 ayat 5 ya, ayat 6 sampai 10. Karena yang disebut dengan anak Allah, anak manusia ini itu adalah bukan manusia kayak kita gitu ya. Dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia inkarnasi. Kira-kira begitu ya. Anda dan saya bukan inkarnasi. Jadi beda sekali gitu ya. Kalau kita bandingkan kita dengan malaikat, nanti saya berharap ada yang mengajarkan atau membuka Alkitab. Nggak apa-apa menurut tafsiran apa, siapa itu malaikat gitu ya. Nah, jadi saudara harus tahu dulu malaikat gitu. Malaikat itu siapa? Karena sebelum malaikat itu memberontak, semuanya malaikat kan? Karena iblis itu adalah malaikat yang memberontak. Nah, kenapa iblis bisa memberontak, ingin meninggikan dirinya? Nah, saudara bayangkan, adakah
manusia yang terdiri darah dan daging bisa meninggikan dirinya seperti malaikat, ya, sehingga dia jadi iblis, kira-kira gitu, ya, sehingga terjadi peperangan, kita katakanlah, ya, sepertiga ikut. Nah, manusia nggak mungkin bisa seperti itu, ya, karena ketika hebatnya manusia yang awal generasi pertama, ya, nah, ingin membangun menara saja, ya, Nimrod, Tuhan bisa jungkir balikan, ya, dengan bahasa mereka yang beraneka ragam. Jadi manusia, kalau dilihat dari sisi gitu, ya, sudut rencana dan tujuan Tuhan berbeda dengan malaikat, ya. Malaikat itu Tuhan ciptakan walaupun tidak terdiri darah dan daging. Malaikat itu adalah roh Tuhan juga, sama seperti roh yang ada dalam diri saudara. Dan malaikat itu posisinya ada di dalam kerajaannya, gitu ya, di dalam tahta. Jadi, sedangkan kan manusia itu kan di muka bumi. Ketika saudara perhatikan di mana keistimewaannya manusia, ketika diciptakan kan manusia, Tuhan berikan bukan untuk menguasai malaikat, ya. Nah, saudara bisa buka Kejadian 1 ayat 2. Tuhan menciptakan manusia itu untuk menguasai ciptaannya, ya, yang ada di muka bumi ini, ya. Itu prinsip dasar yang paling penting dulu. Karena Alkitab yang bilang gitu, bukan kita. Binatang-binatang yang merayap di bumi dan lain-lain, ya. Kira-kira begitu. Tidak disebut di situ ada rencana bahwa manusia itu akan menguasai Alkitab, menguasai malaikat, gitu, ya. Maka malaikat itu bersama dengan Tuhan menjaga, bahkan mengutus, ya. Saudara bisa bayangkan, baik dari zaman perjanjian lama, Tuhan bisa datang bersama malaikat, ya, untuk berjalan-jalan bersama. Baik itu waktu ketemu dengan Abraham, memberitahukan Sodom dan Gomora. Nah, di perjanjian, kita katakanlah Injil, Tuhan mengutus Gabriel. Jadi kalau kita bicara bahwa kita ini katakanlah setara atau lebih tinggi dari malaikat, berarti tidak ada satupun malaikat yang tidak di bawah kita. Itu udah prinsip gitu. Oh jangan Pak, kalau malaikat namanya malaikat Michael, Mikael, Gabriel, dan lain-lain, itu hanya Tuhan saja yang bisa merintah. Saya nggak bisa memerintah. Ya terserah saudara lah mengimaninya gimana, gitu ya. Kadang kan apa yang saudara imani itu belum tentu, saya bilang belum tentu. Kebenarannya adalah begitu, tetapi itu yang Anda yakini, ya jalankan saja menurut apa yang Anda yakini. Nah, tadi ada yang mengatakan, saya dengar bahwa kita lebih tinggi dari malaikat. Di mana ayatnya? Kalau anak Allah Yesus Kristus, ya, gitu ya. Karena dia memang dari kerajaannya turun menjadi anak manusia. Lalu apakah kita yang manusia terdiri darah dan daging ini, sekalipun kita kudus misalnya, kita itu ya sudah setingkat dengan Tuhan karena istilah anak. Jadi pengertian anak ini kan ya tidak begitu banyak. Kalau di dalam perjanjian lama saudara baca itu pengertiannya beda. Ya di dalam kitab Kejadian pasal 6, anak-anak Allah melihat itu bicara tentang dari keturunan Set atau keturunan ini, ya kira-kira begitu. Tapi sebutan anak Allah di dalam perjanjian baru ya mulai dari Injil yang dicatat ya Yohanes yang mencatat itu yang secara jelas, Yohanes 1 ayat 12 sampai 13, harus dilahirkan kembali manusia yang berdosa, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terus kedua, ya, karena ada Roh Kudus, maka Rasul Paulus memberitahu di dalam Roma 8, roh itu yang bersaksi. Jadi kalau ditanya apakah Anda anak Allah, coba tanya aja dulu dengan Roh Kudus dalam pengalaman, apakah Roh Kudus memberikan kesaksian bahwa Anda adalah anak-anak Allah? Nah, itu bisa, kan sederhana kan? Karena roh itu bersaksi, ya dari Roma 8 ayat 14 yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya 15, 16, nah, 16, ya roh itu bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Nah, apa yang gitu yang disaksikan Roh Kudus ya, yaitu Tuhan yang menyertai kita. Lalu apakah gara-gara itu kita setinggi dengan lebih tinggi dari malaikat? Kira-kira gitu ya. Sedangkan ranah kita. Nah, kalau untuk maksud dan tujuan Tuhan di dalam rancangannya, kita bisa meminta malaikat untuk mengerjakan, saya nggak bilang memerintah dulu ya,
karena nanti saya tunggu dulu uraian-uraian yang jelas, ayatnya yang mana, gitu ya. Karena pembicara utamanya tetap aja Pak Desem, ya. Jadi apakah kita memang lebih tinggi dari malaikat? Mana ayatnya? Nah, kalau memang anak Allah yang di dalam Ibrani itu tentang Yesus, karena memang Yesus nggak mungkin malaikat lebih tinggi dari Yesus, gitu ya. Sedikit lebih rendah ada di dalam Ibrani 2-nya. Jadi saudara bisa baca ya Ibrani 2 ayat 5 sampai 18, baca di situ. Kenapa itu sampai dia lebih rendah? Konekkan dengan Efesus pasal 2 ya ayat 6 dan jadi kita ada dapat gambaran yang jelas ya, setidaknya menurut Alkitab yang mau kita imani. Nanti kalau berbeda ya sama seperti kata Tuhan Yesus ketika dia dicobai juga dengan ayat firman Tuhan oleh si iblis di padang gurun, dia jawab juga ada tertulis. Artinya tertulis yang kita yakini dengan tertulis yang lain ya dihubungkan. Apakah memang seperti itu? Gitu ya. Jadi ada kejelasan yang apa? Dan kita tidak heran, misalnya saya sendiri banyak bertemu dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang mereka juga sejalan waktu mengalami perubahan juga. Statement-statement mereka di tahun 80 berubah di tahun 90 gitu ya. Berubah lagi, ada hamba Tuhan lagi berubah lagi statementnya di tahun 2024 walaupun dia sudah senior gitu ya. Nah, perubahan-perubahan itu nah coba dikaji ya, kembali kita katakan ya silahkanlah gitu ya, mau megang yang mana. Kalau bertemu yang bisa sejalan silahkan, yang tidak bisa bertemu dengan sejalan jangan dipaksa juga gitu ya, karena kita harus membuktikan hal itu. Jadi seperti dikatakan Pak Joko tadi, mengatakan Ibrani pasal 1 yang saudara baca, yang dimaksudnya dengan anak Allah itu adalah Tuhan Yesus. Tidak untuk manusia, ya. Walaupun kita ini juga disebut anak-anak Allah. Walaupun nanti yang mana anak-anak Allah yang bisa sampai ini, nanti ada anak Allah yang baru lahir, ya istilahnya ya. Ada anak Allah yang pengertiannya keliru, ada anak Allah yang pertumbuhannya enggak ya belum tidak seharusnya, ada yang sudah menjadi dewasa. Nah, kalau berbicara nanti anak-anak Tuhan yang sudah jadi dewasa, apakah mereka bisa meminta atau dia memintalah kita bilang malaikat untuk melakukan ini untuk masuk tujuan Tuhan, itu urusan kedua nanti, karena itu ada bagiannya masing-masing gitu ya, anak Tuhan yang sudah dewasa. Karena kalau sudah dewasa kan dia sudah mengerti, nggak mungkin dia salah gitu ya, namanya dewasa. Tapi kalau masih makan susu, pengertiannya masih begini, itu wajar-wajar saja. Sehingga kita perlu menyimak dulu ya, bahwa anak Allah yang di dalam Ibrani 1 yang saudara baca tadi terkait dengan Ibrani pasal 2 ayat 6 sampai 18 terkait dengan Efesus 2 ayat 5 sampai 10 itu berbicara tentang Yesus Kristus ya, tentang Tuhan. Nah, jangan itu dulu, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, karena kalau nanti misalnya, apakah kita ini anak Allah, ya jawaban sederhana, kita yang tahu. Itu dulu kita yang tahu, mengimani apakah Roh Kudus memberikan kesaksian bahwa kita ini anak Allah. Tapi kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan yang lain, nah baca lagi nanti di dalam 1 Yohanes pasal 5 ya. Karena 1 Yohanes pasal 5 itu bahwa semua orang yang percaya lahir dari Allah disebut anak-anak Allah, lalu saling mengasihi dan melakukan perintahnya. Jadi ada aturan-aturan mainnya. Nah, kalau udah seperti itu menarik gitu ya, menarik, karena saya menunggu juga, artinya ini yang hadir ya, berapa banyak yang sudah mendalami lalu memberikan argumen-argumennya. Kalau Bapak Ibu diam ya kita juga agak sulit juga. Nah, Pak Desem jadi PR-nya juga, apakah terlalu mendasar ataukah penjelasannya yang kurang dapat dipahami oleh pendengar karena latar belakang setiap orang juga berbeda-beda basicnya. Nah, itu jadi PR Pak Desem itu gitu ya. Nah, sebagai pembicara. Nah,
Saya rasa itu ya, kalau dari saya hanya sebatas itu. Ya, jadi kalau saya tanya apakah saudara anak-anak Allah, ya jawab pribadi. Kalau bilang Pak Joko tadi bahwa Pak Dokter mengarahkan bahwa anak Allah itulah yang lahir dari Tuhan itu tidak lagi berbuat dosa, karena itu memang ayatnya ada jalan keluarnya. Nah, kalau ada orang yang masih jatuh bangun, walaupun jam terbangnya sudah ya sampai ke antah berantah sana, dia mengatakan bahwa saya juga masih jatuh dalam dosa, itu urusan personal, itu bukan Alkitab. Gitu ya. Yang Alkitab bilang bahwa setiap orang yang berbuat dosa, mau istilah jatuh itu, ya dia hamba dosa. Saat dia berdosa kan dia hamba dosa, karena dia menuruti, mentaati apa yang diinginkan oleh dosa itu, sehingga dia lakukan. Gitu ya. Makanya istilah jatuh itu Yesus nggak pernah ngomong tentang jatuh dalam dosa. Itu kan sudah saya bagi bahannya ya dalam Yohanes 8 itu ya, bahwa siapa yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tidak ada istilah jatuh. Cuman kita manusia ini yang membuat akal-akalnya saja sehingga akhirnya nggak maju-maju. Tapi itu juga tidak dilarang, ya terserahlah. Ya, tetapi nanti faedahnya dalam hidup ini ya masing-masing menjalaninya kan. Tiba-tiba dia udah tinggi-tinggi jatuh, nah, ya kan kepalanya putus kan gitu ya, udah terus mau bilang apa ya, kenapa kamu jatuh? Nggak saya duga Pak, setelah saya jatuh leher saya putus, ya sudah, saya kira jatuh itu biasa-biasa saja gitu ya. Jadi kembali lagi kepada kita masing-masing. Tapi semua para rasul mengaminkan, nggak ada yang mengajarkan itu. Ya, istilah jatuh hamba dosa, kita beda dengan jatuh Pak. Kalau jatuh itu kita bukan hamba dosa Pak, gitu ya. Memang apa? Ya kalau hamba dosa itu memang hidupnya terus kalau jatuh, ya jatuh itu suatu waktu karena sesuatu hal. Ya arti jatuh apa? Berbuat dosa Pak. Lalu kalau berbuat dosa, hamba dosa kata Yesus. Nah kita harus mengerti bahasa yang baku-baku seperti itu yang ingin dia jelaskan. Ya. Nah semakin kita makin kemungkinan kita untuk jatuh ya kita bilangnya untuk berbuat dosa itu makin kecil, maka kasih karunia dan urapan pertolongan Tuhan itu makin besar dalam hidup kita. Itu aja. Jadi jangan kita tanya apakah si A itu jauh lebih hebat, jauh tidak. Hanya fokus hidupnya kemana. Kalau saudara benci dosa, tidak mau berbuat dosa, nanti saudara dan saya akan menikmati hidup di dalam hadirat Tuhan. Nah, itu akan berbeda nanti dengan apa yang dikatakan Pak Desem dalam pembukaannya katanya di pasal ketiga tentang Hosea. Ya, walaupun ya kita terus tahu salah satu bimbingan janji nikah yang selalu saya buat pakai Hosea juga Pak. Kau akan kujadikan istriku dalam begini-begini ya, kira-kira gitu ya, Hosea 2 itu. Tetapi yang mau kita katakan adalah memang benar. Saya tetap megang Lukas 5 ayat 32 bahwa Tuhan Yesus mencari orang berdosa. Mau dosa Anda kayak manapun, gitu ya, itu yang kata saya. Itu Tuhan cari. Tetapi setelah Tuhan cari bertemu dengan Tuhan, ya supaya dia bertobat, nggak ada lagi jalan keluarnya. Pokoknya ya sekalipun merahmu seperti kermisi kata Yesaya, ya seperti kain kesumba, ya setelah ketemu Yesus ya jadi putih. Gitu, jangan ada lagi bercak-bercak di dalamnya. Nah, itulah tugas para gembala. Itu tugas juga dari saya sebagai seorang yang namanya benar-benar utusan Tuhan, yaitu berikan solusi arahan nanti kembali kepada mereka mau sejauh mana menerapkannya, itu nanti sesuai dengan cinta mereka kepada saya sebenarnya gitu ya. Cinta mereka kepada saya sebesar apa kasih mereka. Kalau kasihnya mereka ya seperti itu, ya kamu tidak perlu menghakimi. Ya biarkan. Nanti mereka yang menjalani, aku punya rencana masing-masing, juga punya rencana dalam hidupmu. Kira-kira begitu ya. Kita jalani. Mau dia bangun dengan kayu atau rumput, nanti terbakar rugi, silakan. Mau pakai emas, ya dapat upah, silakan. Nah itu dari saya, yang mau saya. Jadi kira-kira seperti itu. Karena kalau ditanya misalnya ya hubungan saudara dengan Tuhan, ya nanti kan saya tanya juga kalau memang
sejauh mana hubungan saudara dengan malaikat? Nah, kan perlu lagi pertanyaannya, ya, bagi anak. Ya, malaikat itu roh yang melayani, tapi dia bukan sama kayak melayani pelayan-pelayan kita di muka bumi ini, pembantu, karena kita juga pelayan. Ya, kita selain anak juga utusan Tuhan di muka bumi ini. Nah, malaikat juga adalah ciptaan Tuhan, ya. Nah, yang beda kenapa kalau ini saya tambah sedikit aja. Kenapa malaikat itu tidak disebut dengan segambar dan serupa kita? Saudara, jangan terjebak. Kalau membaca kitab Kejadian itu kan ditulis oleh Musa, ya. Semua orang mengakui, ada yang bilang juga nggak diketahui, ada sekolah teologi yang bilang gitu, tapi mayoritas bilang itu Musa. Musa itu kan generasi keberapa? Jadi ketika dia bilang mencatat itu, baiklah kita, nah ya, menciptakan manusia. Kita ini kan semua orang menafsirkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, makanya Rasul Paulus bisa bicara di dalam Kolose 2, Yesus itu adalah gambaran dari Allah, karena dia jadi manusia. Nama Tuhan itu jadi manusia nantinya gitu loh, itu maksudnya. Malaikat nggak pernah jadi manusia. Dia nggak pernah tapi dia ada bentuknya gitu ya. Karena kalau tidak, ya bagaimana antara malaikat? Jadi saudara, gua harus hati-hati bicara dengan tentang malaikat. Ini yang setahu saya ya, karena malaikat ini bukan bisa saudara buat main-main. Karena yang memberontak sepertiga itu adalah iblis yang saudara babak belur dibuatnya. Gitu ya. Kalau tidak di dalam Tuhan. Nah, yang 2/3 lagi, itu kalau dibilang sepertiga, 2/3 lagi kan ada bersama dengan Tuhan. Ya. Melayani dia dan yang lain. Nah, kalau ditanya, Pak, apakah malaikat itu tidak punya kehendak? Ya, punyalah. Jadi saudara harus hati-hati. Yang punya kehendak itu bukan manusia saja. Kalau malaikat nggak punya kehendak, kenapa dia bisa berontak? Gitu kan? Kenapa dia bisa memberontak? Kan dia berarti punya kehendak. Punya. Ya, di sini nih, saudara harus tahu. Dia punya. Kenapa dia bisa menguji Yesus mengatakan ada tertulis? Berarti kan dia punya pemikiran. Ya, pengetahuan. Jadi saudara harus hati-hati. Supaya nanti jangan artinya salah langkah terkesan jumawa, babak belur, tetapi kita nggak gitu ya. Tapi kalau kita hati-hati, waspada, menempatkan diri kita antara Tuhan, malaikat, dan iblis, gitu ya, saudara akan menikmati hidup ini menjadi indah, gitu ya, menjadi indah. Misalnya kalau ada di sana, saya katakanlah, Ibu Melana misalnya dikuasai oleh iblis, berarti kan dia dikuasai oleh malaikat yang memberontak, gitu ya. Misalnya kalau saya utus, katakanlah misalnya begitu ya, ini kata misalnya, saya minta pertolongan malaikat mengusir setan yang ada misalnya di dalam diri Ibu Melana atau satu keadaan, kan berarti antar malaikat yang bertarung. Satu malaikat Tuhan, satu malaikat yang sudah berontak. Betul kan? Nah, atau saya sendiri yang langsung tanpa meminta malaikat, ya, dengan cara, dengan otoritas memperkatakan. Tapi ketika saya memperkatakan itu, eksekusinya siapa? Apakah memang Tuhan langsung turun ya dengan perkataan itu, atau roh Tuhan ya, jadi Tuhan tuh rohnya turun, atau dia mengutus malaikatnya gitu ya untuk mengeksekusi. Nah, itu saudara juga harus mengkajinya. Jadi saya berharap gitu ya, uraian-uraian dalam satu tema ketika memang berhubungan dengan yang namanya malaikat, sebatasnya setidaknya sekilas tentang malaikat ya diberitahukan di mana keistimewaannya, di mana sebagainya dan yang lain, karena malaikat itu yang melayani Tuhan gitu ya di kerajaannya, menyembah dia, memuji dan yang lain. Nah, kita juga satu saat akan begitu. Apakah kalau kita nanti jadi pemuji penyembah di surga, kalau kita bilang kayak gitu, lalu malaikat nggak ikut juga? Ya adalah di situ. Jadi coba gitu, saya berharap ya, wawasan kita semakin kita perluas. Jangan sekali-sekali, ya ada saya sih terima ya. Untung kan nggak webinar ya, kalau webinar beda ya. Jangan sekali-sekali menurut saya, gitu ya. Nanti kalau tanya menurut saya, orang akan tanya siapa dia. Orang bilang gitu langsung gitu ya. Nah, kalau itu dalam dunia pendidikan, kalau dokter misalnya, menurut saya siapa dia? Oh, dia profesor ini. Oh, kenapa dia berani mengatakan gitu? Dia kan sedang melakukan penelitian ini. Nah, tapi rata-rata dokter kalau dia bukan yang sedang mencetuskan penelitian, dia bilang pasti gitu.
menurut textbook yang kita baca bersama, ya, yang sudah diakui. Nah, itu biasanya begitu, ya. Karena dia tahu bahwa dia juga sedang berhadapan dengan para dokter yang juga suka baca buku. Nah, ada dokter. Jadi di sini juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang saya yakini mau baca buku sedikit, mau baca buku banyak, gitu ya. Anda juga sudah memiliki pengetahuan dasar paling tidak. Gitu. Jadi coba dikonekkan supaya menjadi lebih menarik, gitu ya. Jangan-jangan ini pemikiran saja ya, nggak berani bertanya karena memang kurang tahu atau takut yang saya tahu cuman segini nanti saya tanya, gitu ya. Terjadi salah pengertian lagi walaupun sudah dikasih kesempatan, tidak masalah kalau salah, gitu ya. Nah, kembali lagi kepada pembicara untuk mengurai bahannya itu ya secara bisa ditangkap. Karena begini, iman yang saya percaya di dalam firman Tuhan untuk dapat diketahui oleh orang lain, gitu ya, maka saya akan buat itu sesederhana, sejelas mungkin. Karena walaupun sederhana sudah jelas, belum tentu juga si A bisa, tapi si B bisa, ya si C bisa. Jadi latar belakang mereka akan ikut mempengaruhi. Yang enggak, aduh, uraian Pak Dokter ini panjang banget, berkas cahaya, ayat-ayatnya banyak, kayak kemarin juga, gitu kan, begini-begini banyak sekali. Tetapi bagi mereka yang suka membaca, meneliti, iya, tapi kalau enggak ya lewat aja begitu, gitu. Walaupun suatu saat bahan itu akan menjadi bicara juga. Karena apa? Karena itu sebuah basic, gitu. Ya kalau sebuah basic itu nggak bisa dilupakan. Beda dengan yang namanya basic itu, mau kita lupakan suatu saat Anda harus masuk ke situ lagi. Nanti dia bilang, basicnya lupa Pak, udah balik lagi baca. Atau dikasih tahu, oh ternyata itu basic. Jadi itu bedanya. Kalau basic kita bagus, itu enak, gitu ya. Mau berbeda dengan siapapun kita bisa, ya. Kalau kita nggak ngotot, yang ngotot itu biasanya ya Pak Desem ya, yang ngotot biasanya berbeda itu karena dari latar belakang sekolah teologi yang berbeda, doktrinnya beda. Tokoh A bertemu, ya muridnya tokoh A berbeda, bertemu dengan tokoh B, tokoh C yang memang dari bapak-bapaknya mereka pun udah ribut gitu. Ya diteruskanlah, kalau nggak gitu nanti kan nggak, ya gitu. Nah enaknya orang mereka kan suka bilang, Pak Dokter ini nggak ada bapaknya yang dari guru teologi A misalnya gitu ya. Nah, bapaknya Alkitab, dia bawa Alkitab, dia jelasin, dikaitkan semuanya. Ayo siapa yang berani bantah? Nah kan gitu aja. Kalau mau dibantah nggak apa-apa, gitu ya. Jadi kita tahu dia aliran apa. Kan pembantahan itu akan mengetahui kita aliran apa, gitu ya. Apakah dia aliran misalnya sekali selamat pasti selamat, aliran yang tidak percaya lagi peran Roh Kudus, itu dari komen sehingga banyak orang diam, kadang jangan sampai diketahui, gitu ya, dia aliran apa, gitu ya. Tapi menghargai setiap masukan, ya kembali kepada masing-masing. Saya rasa itu. Jadi Bapak Ibu, saya tetap berharap begini, siapapun pembicara yang memang sudah dijadwalkan, coba respon, gitu ya. Kalau ada perbedaan, Pak, menurut saya begini, ngomong aja nggak apa-apa, gitu ya. Yang penting sudah menyimak. Gitu ya. Menurut saya begini, Pak. Nah, misalnya begitu. Nah, jadi jauh lebih enak, gitu. Karena tekniknya, saya katakan kembali lagi, tekniknya Pak Desem agak berbeda dengan ya hamba-hamba Tuhan yang lain, gitu ya. Membawa dari dasar, misalnya dasar pun, misalnya dasarnya begini sehingga orang lain ya yang merasa sudah tahu ya sudah, gitu ya, atau begini nunggu misalnya ya, nunggu di episode keberapa kira-kira gitu ya. Ada yang gitu, ada yang memang oh ya saya perlu dari awalnya kata pengantar gitu ya, bab satunya, jalani aja Bapak Ibu. Itu bagi saya tetap begini, seorang hamba Tuhan itu ketika dia dipercayakan ya simak aja, dengar ya. Kalau kita sudah tahu ya sudah. Kalau ada berbeda, coba uraikan dengan manis, gitu, perbedaan itu, ya nggak ada masalah, gitu ya. Siapa tahu nanti yang hadir di situ juga ada yang memahami sehingga perbedaan itu disatukan. Nah, masih terjadi kontroversi, tapi Roh Kudus akan menerangkan lagi, gitu ya. Itu kan kalau menjadi polemik kan dari tidur kan kita mikir apa yang dibilangin Pak Desem tadi sama Pak Dokter ini sama Pak Joko. Jadi pusing saya. Itulah dia. Nah, kita bilang mulai bekerja.
Kalau dokter bilang, kalau saya kasih obat, nah, obat itu ketika bereaksi akan terasa nanti. Pak, kenapa ya Pak? Ya, kok waktu saya makan obat, kok mulut saya jadi pahit? Nah, berarti kamu memang makan obat. Kok agak jadi ngantuk-ngantuk, gitu kan? Tapi kalau nggak ada, Pak, saya udah makan obat, Pak. Terus